kita mulai saja nggih. Niki sampun jam 2. Nggih, nggih. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Ibu dan Bapak yang berada di Roma, Italia dan sekitarnya. Selamat malam Ibu dan Bapak yang berada di Indonesia. Yang terhormat Bapak Pinandita Ida Bagus Sumahendra, langsung dari Banten, Indonesia niki. Bapak Profesor Ida Bagus Yuda Triguna dari Bali, dan Ibu Bapak Umat Sedharma semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak dalam acara Simekrame Perayaan Galungan dan Kuningan virtual. Masih dalam suasana Hari Raya, perkenankan kami mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan asungkerta waranugrahanya kepada kita semua. Ibu dan Bapak, agenda Simekrame pada siang atau malam ini akan didahului dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Pinandita Ida Bagus Sumahendra. Kemudian setelah doa bersama, kita akan mendengarkan Dharma Wacana yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Ida Bagus Yuda Triguna. Setelah itu, kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan masyarakat Hindu di Italia dan sambutan Ibu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Italia, Malta, Siprus, dan San Marino, Ibu Dubes Esti Andayani. Setelah itu, akan ada ramah tamah virtual bagi Ibu dan Bapak yang ingin menyampaikan perkenalan, ucapan selamat, nyanyian, atau hiburan lainnya. Kami persilakan untuk mengklik tombol raise hand yang ada di dalam tombol reaction. Untuk kelancaran acara, kami mohon kerjasama Ibu dan Bapak untuk menyalakan mikrofon hanya pada saat Ibu dan Bapak akan berbicara atau menyampaikan pesan atau akan memberikan ucapan selamat. Kami juga mohon perkenan Ibu dan Bapak untuk dapat menuliskan informasi, nama, alamat, nomor telepon, serta alamat email di kolom chat supaya kami bisa mendata Ibu dan Bapak sekalian sebagai database kami di KBRI Roma. Nggih, Ibu dan Bapak memasuki acara doa bersama. Kami persilahkan kepada Bapak Pinandita Ida Bagus Sumahendra untuk memimpin doa bersama. Layar kami serahkan. Inggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, umat Hindu yang ada di negara Italia, yang saya hormati, terimalah salam panganjali saya, Om Swastiastu. Inggih, terima kasih telah mengundang saya dan memberikan kesempatan untuk memandu acara doa bersama ini dalam rangka acara Simekrame pada perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan ini. Tadi sebelumnya saya sudah melaksanakan matur piuning ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa dengan memohon agar acara Simekrame ini berjalan dengan lancar dan labda karya. Untuk doa bersama ini akan kami mulai dengan doa pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan melantunkan Gayatri Mantram sebanyak 3 kali yang diikuti oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di Italia. Selanjutnya doa Kramaning Sembah, karena kebetulan pada hari ini bertepatan dengan Hari Raya Kuningan. Barangkali
dalam kramaning sembah nanti sarana daripada persembahyangan itu seperti bunga, wangen umpamanya tidak tersedia pada tempat bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing, mungkin cukup dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam posisi duduk yang sempurna, kemudian sikap tangan di depan dada dengan sikap amustikarana. Nanti selanjutnya akan kami pandu. Kalau kebetulan memang ada sarana tersebut, bunga dan kembang, silakan seperti biasa pada puja pertama itu tangan kosong, berikutnya pakai kembang, berikutnya pakai kuangen kalau ada. Kalau tidak, cukup dengan duduk sempurna saja dengan posisi tangan di depan dada mustikarana. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, doa akan kami mulai. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu ngambil sikap duduk sempurna. Saya mulai. Asana. Prasada Sekiti Sarira Siwa Suci Nirmala Ya Nama Swaka Pranayama. Karo sedana. Sudamam Swaka. Ati Sudamam Swaka. Amustikarana. Doa pembukaan kami mulai. Samjajadwam samwadadwam sambomananti janakam deva bagan niyate purva samjananam upasate samani wahakute samana ardayani wa samana masu wamana yatawa susahasati Om Manubhadra Tastawayantu Wiswata. Tetap dalam sikap amustikarana. Nah, sekarang melantunkan Gayatri Mantram sebanyak 3 kali. Gayatri Mantram mulai.
witur wareniam bargo dewa yadimati yuyona prajodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Masih tetap sikap amustikarana. Sekarang dilanjutkan dengan kramaning sema. Yang pertama, tangan kosong. Oke, munggah. Om Atma Tatwatma Sudaram Suwaka. Oke, turun tangannya. Sekarang pakai kemam ditujukan ke Sang Hyang Siwa Raditya. Munggah. Om Aditya Para Jyote Raketeja Namasute Weta Pangkaja Madhyate Bastaraya Namasute Pranamyam Bastar Devam Sarvaklesa Vinasanam Pranamya Ditya Sivatam Mukti Varam Pradam Om Rang Ring Sah Rama Siva Aditya Nama Suaka. Oke, turun. Makin. Sekarang kalau memang ada kewangian, silahkan pakai kewangian. Kalau ada sekar, pakai sekar saja. Ditujukan ke Sang Hyang Istadewata. Oke, munggah. Om Namo Dewa Adityanaya Sarvyapi Vaisivaya Padmasana Eka Prastisaya Adinariswara Sinamo Nama Swaka. Om Giri Murti Mahawiryam Mahadeva Prastita Lingam Sarva Deva Pranamyanam Sarva Jaga Prastistanam Om Giripati Vipataya Nama Swaka. Oke, kedua. Makin maling angge kuangen atau sekar ditujukan ke Sang Hyang Samodaya, mohon panugrahan. Oke, munggah. Om Anugraha Manuharam Devadatta Nugrahakam Arajanam Sarva Bhujanam Nama Sarva Nugrahakam Devadevi Mahasidi Yadnanga Nirmalatmaka Lakshmi Sides Kadirgayu Nirvigana Sukha Vardiyasya Om Mayu Vardiyasya Vardi Prajna Sukha Sriyam Dharma Santana Vardiyasya Santu Te Saptavardaya Undir Gayu Nirvigana Sukha Vardi Nugrahakam Om Sriyam Bhuvantu Sukham Bhuvantu Purnam Bhuvantu Om Kesamasam Purnaya Nama Swaka. Oke, betul. Mungkin kalau Bapak Ibu ada sekar atau kewangian, silahkan diambil sekarnya, dibilatkan ke telinga kanan kiri silang. Sekarang yang terakhir, kembali tanpa serana, tangan kosong, matur dewa suksuma, kiri munggah. Om Dewa Suksma Parama Achintya Nama Swaka. Om Shanti Shanti Shanti
Ya, doa selesai. Nggih, matur suksema. Terima kasih Bapak Iya. Pinandita Ida Bagus Sumahendra yang telah memandu doa bersama. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Profesor Ida Bagus Yuda Triguna dari Universitas Hindu Indonesia untuk dapat memberikan pencerahan kepada kita semua melalui Dharma Wacananya. Sebelum layar kami serahkan, izinkan kami membacakan sedikit riwayat hidup beliau. Profesor Dr. Ida Bagus Gede Yuda Triguna MS, yang merupakan guru besar sosiologi agama, merupakan putra kelahiran Desa Wanesari, Tabanan, Bali, yang lahir pada tanggal 17 April 1958. Wah, ini baru saja berulang tahun ya Pak Prof, selamat ulang tahun. Beliau pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Hindu Indonesia, kemudian juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimas Hindu di Kementerian Agama Republik Indonesia selama hampir 9 tahun, dan juga sebagai Presiden International Culture Center Studies Indonesia sejak tahun 2016 hingga sekarang. Nggih, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan Bapak Profesor untuk menyampaikan Dharma Wacana, waktunya kurang lebih 20 menit. Layar kami serahkan. Suksema. Baik, apakah suara saya bisa didengar? Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam nama budaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Duta Besar untuk Roma, Republik Indonesia untuk Roma, Ibu Esti Andayani, serta Ibu Atase Pertanian, Ida Ayu Ratih, umat Sedharma dan Semeton Bali yang berada di wilayah Roma, Italia, dan undangan yang berbahagia. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi kepada umat Hindu yang baru saja melaksanakan, ya, melewati Hari Raya Nyepi, Galungan, dan hari ini tepat Hari Raya Kuningan. Ya, kalau di Bali tentu hari ini semua orang yang dekat berusaha untuk pulang ke rumah masing-masing, ke asalnya, untuk melaksanakan bakti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berbahagialah kita menjelma menjadi manusia. Dalam Sara Samuscaya Seloka 4 disebutkan, apan iking dadi uwong utama juga ya nimi taning mangkana wenang ya tumulung awaknya saking sengsara. Maka sadanang subuh karma inganing kota maning dadi uwong ike. Ini lebih sulit dari bahasa Itali. Ya, tapi artinya begini. Berbahagialah kita dilahirkan menjadi manusia. Sungguh utama. Sebab demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan samsara. Sangsara dengan jalan berbuat baik. Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan. Ada 3 hal yang dimiliki. Dia diberikan hidup. Kalau binatang hanya 2. Dia punya energi dan sabda.
bicara. Kalau tumbuhan hanya satu modalnya. Manusia punya 3 modal. Energi, kata-kata, bahasa, dan ketiga hidup. Oleh karena itu berbahagialah kita sebagai manusia yang diberikan keutamaan itu. Ini penting bagi kita. Jangan disia-siakan hidup kita sebagai manusia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mulai sedikit dari Nyepi. Pada saat hari raya Nyepi, kita selalu melaksanakan apa yang disebut dengan catur berate penyepian. Tapi semua itu adalah sebuah upaya sistematik untuk mengalahkan musuh dalam diri. Orang Hindu di banyak pustaka Hindu, di begitu banyak buku-buku Weda, selalu dikatakan bahwa musuh itu bukan di luar dirinya. Orang Hindu tidak akan mencari musuh di luar dirinya, apalagi misalnya ya mencoba memilahkan orang lain dengan dirinya. Orang Hindu selalu mencari musuh dalam diri yang disebutnya dengan 6 musuh dalam diri atau yang disebut dengan Satripu. Dari hari ke hari, dari hari Nyepi ke hari Nyepi yang lainnya, yang berikutnya, umat Hindu dituntut untuk mampu, senantiasa mampu mengkonversi dirinya ya dari penderitaan menuju kebahagiaan. Mengkonversi dari terikat menjadi bebas. Terikat dengan harta, terikat dengan kesenangan, terikat dengan dengan kebebasan. Yang ketiga, mengkonversi egoisme. Yang berpikir diri sendiri untuk mengarahkan dirinya menjadi manusia Hindu yang memiliki altruisme. Altruisme lawan dari egoisme. Berpikir tentang orang lain. Dan keempat, orang Hindu selalu berpikir, berusaha mengendalikan kekejaman ke arah kasih sayang dan cinta. Sebagaimana diajarkan di dalam ajaran Tatuam Asi. Kalau kita menyakiti orang lain, maka kita juga akan sakit. Itu karena sama artinya kita menyakiti diri kita sendiri. Itulah ajaran-ajaran tentang cinta dan kasih yang harus dimiliki oleh kita. Itu sebabnya pada hari raya Nyepi dianggap sebagai momentum yang baik, yang reflektif untuk senantiasa menggelorakan harmoni, kasih sayang, saling memaafkan atau dharma santi. Ya. Di balik itu semua, sesungguhnya umat Hindu selalu dituntut mengendalikan marah yang ada pada dirinya. Di banyak pustaka Hindu, yang paling penting diajarkan bagi orang Hindu adalah sistematiklah Anda mengendalikan marah. Atau bahasa agamanya disebut keroda. Karena kemarahan dan ketamakan membuat semua kompetensi runtuh.
Tidak ada upacara, mudra, mantra, dan kuta yang berfaedah. Semuanya akan tumpul kalau semua itu dilandasi oleh kemarahan. Di dalam kitab Sarasa Muscaya, Bapak Ibu sekalian, umat sedharma yang berbahagia, di Seloka 94 sampai 109 disebutkan, jika manusia atau kita umat Hindu dikuasai, tidak mampu mengendalikan keroda, maka kita tidak pernah berhenti memiliki musuh. Ya, dimanapun kita akan punya musuh atau seteru. Jelas dituliskan di dalam Seloka 96. Itulah sebabnya keroda akan selalu memberikan susah bagi kita. Ya, susah. Orang yang dikuasai oleh keroda, pahalayatnya, persembahannya, karmanya akan diambil oleh Dewa Yama. Kita hanya akan dapat lelahnya saja. Itu jelas diutarakan dalam Seloka 102. Kejam dan membahayakan. Ibarat sungai Waitarini. Kejam. Di mana itu? Di gambaran eskatologinya, sungai yang ada antara neraka dan surga. Sungai di mana semua umat manusia yang berdosa akan direbus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang yang dikuasai oleh keroda, dia pasti akan berkata-kata kasar, pasti akan berbuat salah, dan pasti berbuat dosa. Yang terakhir, tidak akan pernah sadar dengan kekeliruan. Jelas di 106. Marah adalah aspek negatif yang ada pada diri kita. Negativasi ini pertama-tama akan menyerang diri kita. Baru kemudian membawa efek negatif menyebar di lingkungan lainnya. Jika kemarahan tidak mampu kita kendalikan, maka itulah yang disebut dengan samsara. Sengsara atau duka. Atau apa yang disebut neraka di dunia nyata ini. Neraka dalam kehidupan ini. Kalau hidup kita, kalau pribadi-pribadi kita dikuasai oleh marah, maka kita sengsara hidup ini. Dimanapun kita akan punya musuh. Dan kita tidak akan pernah dengar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Dewa Tasu Wica Senar Raja Subrahmane Suca Nian Tawya Bawet Krodo Balo Werdo Ture Suca. Artinya, usahakanlah kita semua secara sistematik berusaha berangsur-angsur menghilangkan kemarahan yang ada pada diri kita. Apalagi terutama kepada Tuhan. Pas kita mendapatkan cobaan, kita salahkan Tuhan. Tidak boleh. Kita memaki-maki pemerintah negara juga tidak baik. Memaki pendeta juga tidak baik. Anak-anak, perempuan hamil, ibu bapak kita sendiri,
orang lanjut usia, dan orang yang sedang sakit. Maka hindarilah itu. Ini nasihat penting yang harus kita perhatikan untuk memenangkan apa yang disebut memenangkan dharma melawan adharma. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baru saja 10 hari lalu kita merayakan Hari Raya Galungan. Dan terakhir hari ini merayakan Hari Raya Kuningan. Saya tadi mendengar tuntunan Ide Mangku, Wajib Mangku, memimpin doa kita. Bagaimana kita bisa melaksanakan dharma kita sebagai seorang Hindu ketika kita berada jauh dari misalnya Bali, misalnya kita jauh dari hal-hal yang memungkinkan kita melaksanakan swadharma kita sebagai umat Hindu yang normal. Maka salah satu ajaran yang bagus, yang tepat bagi kita adalah membangun pura dalam diri sendiri. Kalau di Bali, kalau di Indonesia, kita banyak punya pura. Tapi bagaimana kalau saya di Italia? Tidak mudah membangun pura. Tidak mudah mencari tanah. Tidak mudah mendapatkan dana untuk membangun pura itu. Maka ide Ketut Jelantik dalam sebuah naskah lama yang disebut dengan Guguritan Sucita Subudi menyebutkan, wahai umat Hindu, jika engkau berhadapan dengan berbagai hambatan untuk tidak memungkinkan membangun pura, maka bangunlah pura atau meru itu dalam diri. Jenak ring meru sarira. Untuk apa? Memuja yang widi. Dengan cara apa? Duduk hening. Tadi Iro Mangku sudah mengantarkan kita duduk dengan hening. Bangun meru dalam diri. Bangun pura dalam diri. Dengan bunga. Kalau tidak ada bunga, bangun bunga Padma hati dalam diri kita. Sucikan hati kita. Hanya dengan orang suci, dengan hati suci kita bisa menghadapnya. Hanya dengan duduk tenang, hening kita bisa menghubungkan diri dengan beliau. Suara genta, kalau Tuh Haji Mangku tadi teng, pendeta juga. Kalau di sini gimana kita? Tidak semua orang mampu melaksanakan itu. Maka suaranya dibuat sepi dalam hati. Wewangian, sejuknya budi. Bunga tadi susah, apalagi pancawarna. Ya. Maka maganda ye tesning budi. Jadilah umat Hindu yang berbudi baik. Bedak perilaku baik. Malepana sila hayu. Wija. Nah, yang biasanya di pura, kalau kayak di Belgia paling dekat, kalau di Jerman paling dekat ada pura, kita selesai ke pura dikasih bija. Tapi kalau tidak ada, maka asah daya ingat yang terang. Mawija menget perkasa. Kemampuan membakar 1000. Bagaimana kalau
dupa tidak ada, asap tidak ada. Maka di sini dibutuhkan kemampuan membakar sadripu, 6 musuh yang ada pada diri kita. Kukusing sadripu dakti. Dipa pikiran yang terang. Dan terakhir, menjaga kata-kata yang baik dan suci. Bapak Ibu umat sedharma yang saya muliakan, mengalahkan musuh dalam diri sadripu itu adalah kemenangan dharma. Oleh karena itu, melatih sabar adalah tindakan yang diajarkan dharma. Melalui japa, meditasi, ya, tapa, yoga, samadhi, kita sesungguhnya belajar sabar. Dan itu diajarkan dharma. Saling memaafkan adalah dharma. Menyayangi dengan penuh kasih dan memberi dukungan satu sama lain adalah dharma. Kemampuan mengempati derita orang lain juga tindakan dharma. Semua itu baru akan terwujud jika dalam diri kita terbangun rasa bakti yang mengandung 3 hal penting. Begitu kita bicara kata bakti, maka di dalamnya ada 3 hal penting. Yang pertama adalah mencintai. Mencintai siapa? Kalau kita berbakti kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Berbakti kepada negara, mencintai negara. Berbakti kepada keluarga, mencintai keluarga. Jadi dengan kata bakti, yang pertama adalah mencintai. Yang kedua adalah ikhlas. Kalau orang sudah sayang dan mencintai, maka dia akan lascarya. Dalam bahasa agamanya, lascarya. Tidak lain adalah ikhlas. Capek pun dia akan lakukan hanya untuk cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah melayani dengan hati. Ketika kita menyatakan bakti, maka kita akan totalitas melakukan pelayanan. Apa yang disebut dalam bahasa agama Hindu? Saiwa. Melayani dengan hati. Saya cinta pada negara. Melayani dengan hati. Melayani tanpa pamrih. Dan semua itu dilakukan dengan rasa sayang yang tak terbatas. Ketika kita mengatakan saya bakti kepada Yang Widi, maka di sana ada tindakan melayani dengan hati. Di sana ada ikhlas tanpa pamrih. Dan di sana ada rasa sayang dan cinta tak terbatas. Sebagaimana Radha dan Krishna. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika perilaku kita dilandasi oleh rasa bakti, maka kita tidak akan pernah lelah membangun harmoni dalam berbagai institusi dan melakukan pelayanan serta kerja yang bersifat subhakarma. Dan tentu menghindari perbuatan yang tidak bajik, yang tidak patut kita lakukan. Itu sebabnya dengan akalnya manusia diminta untuk memilih tindakan-tindakan subhakarma dan melakukan kerja yang bajik bagi umatnya, bagi bangsa, dan bagi negara. Sebagaimana diamanatkan dalam ajaran catur guru bakti. Bakti kepada Tuhan, bakti kepada orang tua, bakti kepada guru yang mengajarkan kita hingga menjadi
terdidik seperti sekarang, dan bakti kepada pemerintah. Jadi itu ajaran penting bagi umat Hindu yang patut kita camkan untuk menjadi sesuluh hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah merasa lelah berbakti. Tuhan akan hadir untuk memberikan tuntunan, jalan, cahaya, dan kebahagiaan. Dalam Rigveda Mandala 4 Sukta 33, Seloka 11, dinyatakan para dewa menolong orang-orang yang tidak pernah lelah oleh kerja keras. Dalam kitab Atharva Veda, Kanda 20, Sukta 8, Seloka 3, yang menyebutkan Yang Widi, menyayangi orang yang bekerja keras. Tuhan tidak menyukai orang yang malas. Dan mereka yang senantiasa sadar dengan Dharma akan mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Inilah janji Tuhan yang tidak pernah bohong. Jadi setiap tindakan Dharma atas dasar bakti pasti akan berpahala baik bagi kita. Oleh karena itu, jangan ragu melaksanakan amanat Dharma dengan cara berbakti. Kalau kita menanam padi, pasti kita akan memetik padi. Tidak mungkin pete. Oleh karena itu, camkan ajaran karma pala ini. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, akhirnya semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Jadilah umat Hindu yang senantiasa menghormati ayah, akasa, langit, dan menjaga bumi pertiwi dimanapun kita berada. Jadi sekali lagi, jadilah umat Hindu yang menghargai langit, akasa, ayah, dan menjaga ibu pertiwi dimanapun kita berada. Hanya dengan seperti itu kita akan memperoleh kebahagiaan. Terima kasih kepada Ibu Dubes Roma dan atas pertanian atas undangannya. Salam hormat saya kepada para Semeton Bali yang ada di Roma. Tetap semangat dan jangan pernah lupa berbakti. Saya minta maaf jika dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Semoga damai, damai, damai ya Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Nggih, matur suksema Pak Profesor atas pencerahannya. Bapak Ibu, sekarang beranjak ke acara selanjutnya, yaitu acara Simekrama virtual. Sebelum kita mendengarkan sambutan-sambutan, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, kita akan menyaksikan sebuah tarian Puspanjali yang akan dipersembahkan oleh Ananda Ida Ayumita Prastiasi. Kami mohon rekan KBRI Roma untuk dapat memutar videonya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu dan Bapak masyarakat Hindu Dharma di Italia. Kami mohon perkenannya untuk dapat menuliskan informasi nama, alamat, dan nomor telepon, serta alamat email pada kolom chat sebagai database kami di KBRI Roma. Ibu dan Bapak, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Ketut Sri Wahyuni yang mewakili masyarakat Hindu Dharma di Italia. Kami serahkan layarnya kepada Ibu Ketut Sri Wahyuni. Silakan Ibu. Mohon maaf Bu Ketut, mikrofonnya masih di mute. Ya. Nggih, sampun, silakan. Nggih, sampun Bu. Ampun. Nggih. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Matur sukma majeng Bapak Bidan
Binandade Ida Bagus Suma Mahendra, Bapak Ida Bagus Yuda Triguna. Terima kasih kepada Ibu Esti Andayani, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Italia, Malta, Siprus, dan San Marino. Kami umat Hindu di Italia mengucapkan terima kasih banyak atas kepada Ibu Duta Besar dan jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk merayakan Hari Galungan dan Kuningan. Meskipun kami merayakan secara virtual, namun tidak mengurangi semangat kami untuk merayakannya. Terlebih lagi, dengan virtual ini mungkin jadi kesempatan kepada saudara-saudara kami warga Hindu di Italia yang berdomisili di Roma, Italia, bisa bergabung bersama kami. Kami juga berterima kasih kepada Ibu dan Bapak masyarakat Indonesia di Italia yang berkenan menghadiri acara ini. Majang Semeton, Hindu Sinamian, Rahajang, Raina Galungan lan Kuningan, Dumogi, Ide Sangyang Widewase, Ngicenen Kerahayuan lan Kerahajangan. Saya dan keluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu, Bapak, dan teman-teman yang telah memberikan ucapan selamat dan membacaan doa kepada kami. Marilah seluruh warga Indonesia kita beringat semangat toleransi, kerukunan, persaudaraan antara kita bangsa Indonesia, karena kita tahu bahwa negara kita negara yang sangat unik dan satu-satunya di dunia dengan keanekaragaman budaya, perbedaan keyakinan atau agama, namun kita tetap bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Matur suksma majeng Ide Ayu Rate atas pertanian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma. Matur suksma. Om Santi Santi Om. Santi Santi Om. Nggih, matur suksma, grazie mille. Terima kasih Ibu Ketut atas sambutannya. Selanjutnya, dengan hormat kami mengundang Ibu Dubes Esti Andayani untuk memberikan sambutan dalam acara ini. Layar kami serahkan. Terima kasih Ibu Ratih. Selamat sore, selamat malam untuk yang di Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang sama saya hormati Bapak Pinandita Ida Bagus Mahendra, Bapak Profesor Ida Bagus Yuda Triguna yang telah memberikan Dharma Wacana. Matur suksma Bapak Profesor, Ibu Ketut Sri Wahyuni, Ibu dan Bapak sekalian. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk seluruh komunitas Hindu di negara akreditasi. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dan keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pengasih lagi penyayang. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak penyelenggara kegiatan ini, khususnya kepada Ibu Ketut Sri Wahyuni yang sudah lama sebetulnya selalu mendorong diadakannya kegiatan ini karena semakin banyak warga Hindu Bali yang datang di wilayah akreditasi kami. Ini adalah acara pertama perayaan Galungan dan Kuningan sekaligus simakrama atau simakrama ya, silaturahmi kalau dalam bahasa Islamnya, yang saya ikuti semenjak kedatangan saya tahun 2017. Meskipun dilaksanakan secara daring, virtual, saya yakin acara ini dapat semakin memperkuat tali persatuan dan silaturahmi simakrama warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, perayaan Galungan dan Kuningan tahun 2021 ini bertepatan juga dengan pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi umat Muslim. Sebagaimana umat Hindu merayakan Galungan
dengan memaknai sebagai kemenangan dharma kebajikan atas adharma atau kebatilan hawa nafsu. Demikian pula rekan-rekan muslim menjalankan ibadah puasa untuk memenangkan atas hawa nafsunya ini. Dan saya bangga, kehidupan toleransi beragama kita sudah sangat kuat. Saling menghormati keragaman kita, menghargai perbedaan yang ada, saling menguatkan, tolong-menolong, khususnya pada masa sulit saat ini, pandemi COVID-19 di Italia. Terus-menerus kita dalam situasi antara lockdown dan PSBB kalau di Indonesia. Kita juga sempat mengalami zona merah di wilayah Lazio dan ibu kota Roma cukup lama. Kita harus selalu menjaga kesehatan, tinggal di rumah. Tapi ini ternyata tidak membuat kita menjadi lupa kepada saudara-saudara kita. Kita masih terus saling tolong-menolong, kita terus memperkuat persatuan dan kesatuan. Ini luar biasa bagi saya. Ibu dan Bapak sekalian, dengan itu makanya saya menyambut baik forum ini, perayaan ini, dan silaturahmi untuk saling mengenal. Terus terang saya tidak mengenal satu persatu warga diaspora Indonesia yang beragama Hindu, tapi yang saya kenal baik ya hanya Bu Ketut Sri Wahyuni, mungkin karena sering membantu dan bersedia selalu, kalau diminta bantuan selalu beliau datang, meskipun cukup jauh dari KBRI ya Bu Ketut ya, sampai selalu kalau kita ada acara-acara beliau membantu kami. Tapi beliau sudah mengatakan bahwa cukup banyak warga, mari kita bersama-sama. Tapi rupanya waktunya tuh sulit, jaraknya sulit. Ternyata pandemi ini memberikan hikmah yang lain. Kita bisa bertemu melalui teknologi ini. Luar biasa. Ada yang di Indonesia, ada yang di Roma, ada yang di kota-kota lain. Kita bisa bertemu di acara ini. Dan makanya tadi Ibu Ratih juga meminta semua warga menuliskan nama, alamat, dan sebagainya di chat supaya bisa kami dapatkan datanya. Di dalam acara ini kita juga hadir teman-teman dari staf KBRI Roma. Saya senang sekali saya melihat ada dari berbagai fungsi yang hadir. Dalam pelaksanaan diplomasi tentunya kami sangat membutuhkan dukungan dan bantuan Ibu Bapak sekalian. Peran masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia itu penting. Beberapa hal yang dapat kita lakukan bersama-sama, misalnya promosi produk Indonesia. Di tengah perayaan Galungan dan Kuningan di Italia, pasti kita rindu dengan makanan khas seperti lawar, sate lilit, ayam betutu, macam-macam lah. Mungkin itu adanya keterbatasan bumbu dan sebagainya sehingga sulit kita membuatnya di sini. Tapi ini sebetulnya menjadi tantangan. Bagaimana kita mendatangkannya, memberikan peluang untuk teman-teman di Indonesia mengekspor produk bumbu masakan Indonesia ke Italia, termasuk mungkin ke Malta, Siprus, tempat akreditasi kami juga. Nah, yang seperti ini menjadi tantangan buat teman-teman warga Indonesia yang ada di negara akreditasi kami. Saya melihat potensi ini cukup besar, termasuk kolaborasi pengenalan seni budaya Indonesia seperti gamelan dan tari Bali tadi sudah dipertunjukkan. KBRI Roma memiliki seperangkat gamelan Bali, cukup tua umurnya. Sekiranya situasi memungkinkan, tentunya dapat digunakan sebagai sarana latihan bersama.
tahun 2020 ya Bu Ratih, 2019. Karena kedatangan Ibu Ratih sekeluarga, kemudian sangat tertarik melihat gamelan yang begitu indah teronggok di gudang, dibersihkan, diperbaiki dan sebagainya, kita luncurkan lagi, kita ajak teman-teman dari Universitas La Sapienza jurusan musikologi. Kebetulan ada satu mahasiswanya yang juga belajar di Bali selama 3 bulan. Dia turut membantu, maka kita bisa mempersembahkan dan meluncurkan kembali. Saya kira ini bisa kita ulang lagi setelah pandemi berakhir untuk teman-teman berlatih di KBRI. Ini sangat perlu kita lakukan. Jadi kita bisa mungkin memperkenalkan kuliner khas Indonesia, makanan Bali beserta gamelannya. Itu pasti indah sekali. Saya banyak mendengar di antara ibu bapak sekalian yang memiliki potensi besar di dalam penguatan diplomasi kuliner ini. Jadi saya kira ini yang perlu kita mulai dari forum hari ini, saling kalau orang Jawa sih ketok tular, saya nggak tahu kok bahasa Balinya, dari mulut ke mulut kita menyampaikan, mari kita bersama-sama menjunjung local wisdom kita, apa yang kita punya dari Bali, dari Jawa, dari Padang. Ada yang bisa membuat masakan Padang enak sekali, itu juga sesuatu yang bisa kita tampilkan. Jadi saya kira perlu kita membuat data, informasi, komunikasi di antara kita, supaya kita bisa saling mendukung, saling maju bersama, memberikan perlindungan bersama. KBRI selalu akan memfasilitasi apa yang teman-teman warga Indonesia perlukan. Kita selalu akan yakin bahwa upaya KBRI akan lebih bermanfaat dan efektif jika dilakukan bersama-sama dengan warga. Ini yang mungkin dikatakan negara hadir, tapi negara tidak bisa sendiri tanpa dukungan masyarakat. Diaspora Indonesia yang ada di sini. Oleh karenanya, kami mengharapkan partisipasi seluruh warga negara Indonesia untuk aktif mendaftarkan diri dalam portal Peduli WNI Kemlu.ri. Itu akan sangat mudah kita mendatanya, baik di pusat maupun di perwakilan. Kami juga akan berterima kasih mendapatkan informasi dan masukan dari teman-teman diaspora semua di bidang apa saja. Pokoknya melalui jejaring yang kita punya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan diplomasi untuk memperkenalkan Indonesia yang sangat perlu membangun kembali dengan situasi COVID ini. Maksud saya, semoga lebih cepat kembali maju setelah berakhirnya COVID. Sekali lagi, upaya diplomasi hanya akan bisa berhasil jika kita bisa saling bersinergi, memperkuat komunikasi dan koordinasi. Saya kira akhirnya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga semua hidup damai dan berbahagia. Salam sehat selalu. Om Santi, Shanti Om. Selamat malam. Selamat sore di Bali. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Ratih. Terima kasih, Matur Suksma Ibu Dubes atas sambutannya. Ini adalah pesan yang penting bagi kita untuk senantiasa mempromosikan budaya Indonesia dimanapun kita berada. Ibu dan Bapak sekalian, inilah saatnya kami membuka kesempatan kepada Ibu dan Bapak yang ingin menyampaikan ucapan selamat, perkenalan, atau persembahan hiburan, nyanyian, tarian, atau lainnya. Kami persilahkan.
Dimulai dari Bu Ratih aja. Baik, Ibu. Baiklah, Bapak dan Ibu. Ini Made mau nari katanya. Oh ya, baik Ibu. Ya, ayo nari. Dari apa ya? Ayo nari. Dari Panjang Brahma ya? Panjang Brahma ya, nyalain musiknya. Dia sama berdua. Boleh, boleh Bu, silakan. Boleh ya? Tapi sebelum nari mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Ibu. Made, bilang. Made Sulatri. Niki berhubung bertemu langsung dengan Ibu Dubes dan juga tim jajarannya dari KBRI Roma, mungkin ada kesan pesan yang ingin disampaikan sebelum menari. Mau nyampaikan sesuatu, ngomong. Nggih, Rarisang. Rarisang mau nari apa? Tari Panjang Brahma sama Mau diperkenalkan diri dulu bisa. Bilang saya di Made Sulatri tinggal di Misalya Briansa. Leko Briansa. Oh, terima kasih. Mau nari apa sendiri? Sudah. Mau nari. Bisa nari sendiri. Udah setel lagunya. Setel lah. Panjang Brahma dia mau. Ya nggak tahu lah. Bisa nyetel Kure? Kalau nggak ada, tari Panjang Brahma atau tari apa ya? Ya terserah Made, tapi Made sendiri. Ke sini lah ikut. Kita menggunakan diri. Sih. Nyoman bilang. Saya Nyoman Sumawati dari Besana Briansa, adiknya si Made. Apanya? Maaf ada kasih. Belum siap, maafin Bu. Apa mau diisi dulu yang lain? Oke, sambil menunggu, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan perkenalan, salam. Kayaknya Bu Gusti sudah ready tuh. Om Swastiastu, bisa saya memperkenalkan diri? Nggih, Bu Putu, silakan Bu. Om Swastiastu, terima kasih kepada Ibu Dayurati, juga teman-teman sarang sambi yang berada di Itali. Ini pertama kali yang ikut virtual dan ikut mengenal ibu bapak yang berumat Hindu yang berada di Roma. Saya senang sekali. Terima kasih juga atas pencerahannya Bapak. Apa ya namanya? Dan juga Ibu Estian Dayani sebagai ambasador Indonesia. Terima kasih sekali. Saya senang sekali juga mendengarkan, senang sekali pokoknya saya mendengar, melihat teman-teman umat Hindu yang berada di Roma dan juga yang berada di Itali. Yang mau memperkenalkan diri, yang berasal dari Badung, Sempidi, sudah tinggal di Roma selama 14 tahun. Saya tinggal di Roma, di Frascati. Sebenarnya dekat nih 1 jam ke KBRI. Cuman karena saya belum kenal sama siapa-siapa, hari ini saya senang sekali melihat teman-teman sarang sambi. Demikian dari Tiang. Semoga Tiang bisa melihat atau bertemu kembali setelah pandemi ini berakhir. Terima kasih semuanya. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Bu Putu. Dengar-dengar Bu Putu punya restoran nih, Bisa aja. Bukan Tiang yang punya restoran, tapi suami. Dulu suami Tiang itu dulunya ekspor impor dari Bali ke Roma. Setelah itu ada krisis, jadinya suami Tiang mulai usaha restoran. Itu namanya Buddha Smile yang berada di Roma. Situasinya seperti di Bali, ada gazebo, bisa lihat juga di Google. Mudah-mudahan kalau ada teman atau teman yang datang ke Roma, silakan berkunjung. Di Kawantan.
Nggih, suksema Bu Putu, terima kasih. Suksema, Bu. Selanjutnya. Ini udah siap yang mau nari? Oh, nggih, Raris. Silakan. Kita nonton.
Brava. Ibu Made Putri, brava. Terima kasih, grazie. Selanjutnya, Bapak Ibu yang ingin mengucapkan atau memberikan hiburan lagi. Kami serahkan kepada Pak Danang. Silakan, Pak. Terima kasih, Ibu Moderator, Bu Ida Ayurateh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kita hormati, yang kami hormati, Ibu Dubes Esti Andayani, Bapak Ida Bagus Sumahendra, Bapak Profesor Ida Bagus Yuda Triguna di Bali, yang kami hormati pula, yang kami hormati Ibu Ketut Sri Wahyuni, beserta seluruh komunitas Hindu, dan Ibu Bapak peserta acara kegiatan pada sore hari ini. Tentunya kami sekeluarga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Nyepi dan juga selamat merayakan Galungan dan Kuningan kepada saudara-saudara kami umat Hindu, baik yang berada di Italia, di negara akreditasi lain, maupun yang di Indonesia. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak sekalian, tadi selaras dengan apa yang disampaikan Ibu Dubes, kami pribadi saat ini untuk perkenalan, nama saya Danang. Jadi kami siap untuk bersama-sama dengan Ibu Bapak sekalian mengembangkan diplomasi budaya di Italia ini, khususnya tari Bali misalnya atau gamelan Bali. Tadi sebetulnya pada saat penayangan tari, anak kami, salah satu anak kami punya 3 anak, salah satu diantaranya itu suka sekali dengan tari Bali. Nah, tadi ketika tari Puspanjali, dia berkata, oh ini saya ingin sekali belajar tari Puspanjali ya, karena memang sebelum ke Roma, sempat akan belajar tari ini, belum sempat Bapak Ibu sekalian. Jadi baru sampai pada tari Condong dan tari Margapati ya. Tapi memang ini juga menjadi satu kesempatan, khususnya dengan daring, dengan virtual. Saya pikir sekiranya misalnya ada kesempatan kerjasama pelajaran tari misalnya dari Ibu Bapak di Bali, saya pikir juga akan sangat baik. Nanti mungkin kita bisa lakukan initial assessment, apakah mungkin bisa dilakukan, peminatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi saya pikir banyak sekali potensi yang bisa kita kerjasamakan ke depannya. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Galungan dan Kuningan. Salam dari kami. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Terima kasih kepada Bapak Danang. Selanjutnya kepada Ibu Made Sukemi. Kami persilahkan. Bu Made, dengan nama Galaksi A9. Swastiastu. Saya Made Sukemi, alamat di Misano Adriatico. Sudah sekitar tahun 1992 saya tinggal di Italia, dan di sini banyak teman-teman Bali yang tinggal di sini. Dan tidak bisa banyak mengucapkan kata-kata selain berterima kasih atas undangannya dari Ibu Ketut, atas semua apa yang telah dipersembahkan hari ini sangatlah bermanfaat bagi kita demi merangkul seluruh umat yang ada di sini.
Ya, hanya itu yang saya bisa ucapkan. Sekali lagi, matur suksema atas undangannya, atas semuanya apa yang diberikan kepada kami, petuah-petuah sangatlah bermanfaat bagi kami. Saya sebelumnya mengucapkan suksema, Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah kerukunan antar agama. Janganlah bermusuhan antara umat. Hal itu tidak baik untuk kita dan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Made Sukemi atas ucapan dan doanya. Kemudian kami serahkan kepada, persilakan Pak Caka. Silakan Pak. Terima kasih Bu Rati. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami atas nama keluarga juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan dan Galungan kepada seluruh Bapak Ibu umat Hindu di Italia. Semoga acara ini bisa mempererat persatuan dan persahabatan kita semua. Dan senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dubes, bahwa kami juga siap untuk mendorong, membantu, mempromosikan baik berbagai bentuk produk budaya dari masyarakat Indonesia, termasuk juga dari Bali. Kalau saya mungkin lebih kepada makanannya, karena kebetulan agak suka makanan enak. Jadi saya sangat mengharapkan nanti makanan Bali juga bisa menjadi salah satu makanan favorit di Italia. Demikian saja. Terima kasih atas kesempatannya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caka. Kita juga siap akan membantu mempromosikan, mendukung kinerja Pak Caka dan tim di KBRI Roma. Selanjutnya kami persilakan keluarga Pak Gusti. Silakan Pak. Oke, suksma atas kesempatannya. Pertama-tama kita mau memperkenalkan diri. Saya Bagus dari Bali, dari Tabanan aslinya. Dan ini istri saya dari Kuta. Ya. Kami di sini udah hampir 14 tahun juga. Lebih mungkin ya 15 tahun. Kita punya dua anak, dua-duanya lahir di sini, umur 13 dan 10 tahun. Terima kasih kepada Mbak Sri ini yang telah mengorganisasi dan mengundang kita untuk pertemuan hari ini. Sangat gembira sekali bisa diadakan acara ini, dan semoga untuk seterusnya juga mungkin secara rutin kita bisa laksanakan acara ini walaupun tidak bisa ketemu secara langsung. Ya, dengan adanya fasilitas dari teknologi yang sudah modern ini, kita bisa bertemu walaupun tidak langsung. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Kuningan kepada semua warga Hindu yang merayakan, dan juga kepada warga Muslim yang sedang melaksanakan Ramadan. Semoga ibadah puasa, semoga lancar dan selamat dan diberikan berkah dari Tuhan. Itu aja. Rebo nanti kita akan ke Roma untuk membuat paspor. Sampai ketemu di Roma. Semoga bisa ketemu dengan bapak-bapak dan ibu yang ada di kedutaan besar. Ibu Anatika pun mungkin. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak Gusti dan juga keluarga atas ucapannya. Perkenankan juga kami, tadi di awal kami belum sempat juga mengucapkan, perkenankan kami dan keluarga juga mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada Semeton Sareng Sami dimanapun berada, dan juga kepada saudara kami umat Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pesan dan kesan? Boleh, perkenalan? saya Dayu. Nggih, Tuh Haji. Karisan Tuh Haji, silakan. Terima kasih Bu Dubes
dan kawan-kawan di kedutaan. Secara pribadi, saya berterima kasih telah diberi kesempatan hadir di sini secara virtual. Pada Ibu Atase Pertanian juga, saya ucapkan terima kasih. Saya pikir, ya ini cerita sedikit. Beberapa kali kami pernah membawa rombongan besar sampai 60 orang setiap kali rombongan ke Belgia, ke Jerman, mungkin hampir 5 kali ya, waktu Pak Apas Hugrasena jadi dubes di Belgia, kemudian Melas Paspura di ini kami support waktu itu. Malahan kami menyumbang gamelan di museum etnografi gitu di Jerman, di Frankfurt. Dan malam ini, sebentar setelah ini, saya kebetulan juga memberi tausiah gitu. Kalau kawan-kawan Muslim tausiah, Dharma Wacana gitu. Nanti di Chicago jam 23. Di sana mungkin acaranya lebih besar karena melibatkan 6 grup gamelan Bali yang sudah memang ada. Nah, tentu dengan kegiatan seperti ini menjadi embrio bagus bagi satu tadi diplomasi budaya. Saya setuju, saya seorang antropolog, jadi saya suka dengan kata-kata itu dengan istilah yang disampaikan oleh Pak Mukhtar dulu. Jadi diplomasi budaya itu menjadi sangat penting karena jarang ada orang yang bertengkar karena kebudayaan, karena ya. Oleh karena itu, barangkali pada kesempatan-kesempatan yang lain kita bisa saling bersinergi gitu. Dulu saya kebetulan pernah jadi dirjen hampir 9 tahun gitu. Jadi kesempatan itu saya gunakan untuk membangun bagaimana Bali, bagaimana makanan, bagaimana kebudayaan itu saling memberi dukungan dan kemakmuran serta kebahagiaan bagi semua umat manusia. Saya kira itu. Terima kasih Bu Dubes, Ibu Atase Pertanian yang telah menggagas kegiatan ini. Kita berharap semua diberikan jalan damai bagi kegiatan-kegiatan semacam ini. Terima kasih. Terima kasih Tuaji atas ucapannya. Mohon izin Bapak Ibu, kami membacakan juga yang ada di chat, ucapan maupun pesan yang ada di chat. Yang pertama dari Bapak Harya Kasidarta, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk seluruh keluarga besar umat Hindu di Italia dan negara akreditasi KBRI Roma lainnya, serta di Indonesia. Semoga berkah bagi semua. Amin. Kemudian dari Ibu Monica Desianti menyampaikan ucapan selamat dari Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan KBRI Roma. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk seluruh masyarakat Hindu yang berada di Italia dan negara akreditasi. Damai sejahtera selalu. Amin. Selanjutnya dari Ibu Foni Veronica. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk Ibu, Bapak, keluarga besar umat Hindu. Semoga Galungan dan Kuningan membawa kebaikan, kedamaian, dan keselamatan untuk semuanya. Amin. Selanjutnya dari Ibu Anatika Teresa menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk semua umat Hindu beserta keluarga baik yang berada di Roma maupun dari kota lainnya. Terima kasih, matur suksema Mbok Ana. Kemudian dari Ibu Nona Gailuna, selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu dimanapun berada. Semoga Bapak, Ibu, dan keluarga sekalian dapat merayakan dengan sehat dan penuh damai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas ucapannya dan juga doanya. Apakah masih ada lagi yang ingin menyampaikan salam, perkenalan, atau lainnya? Jika tidak, dengan berakhirnya, karena waktu juga,
dengan berakhirnya pembacaan ucapan-ucapan tadi, maka selesai pula rangkaian acara Simekrame Perayaan Galungan dan Kuningan Virtual 2021 ini. Sekali lagi kami mengucapkan grazie mille, matur suksma, terima kasih banyak kepada Ibu Dubes Esti Andayani, Bapak Profesor Ida Bagus Yuda Triguna, Bapak Pinandita Ida Bagus Sumahendra, Ibu Ketut Sri Wahyuni, dan Ibu Bapak semuanya. Kami sangat berharap dapat berjumpa lagi dan bersimekrame kembali dengan Bapak Ibu semuanya di masa mendatang. Kami juga mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan selama memandu acara ini. Semoga Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Salam sehat selalu. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin jika berkenan dihidupkan semua kameranya untuk kita foto bersama. Yang belum menghidupkan kamera, boleh dihidupkan sebentar untuk kita foto bersama. Ibu Ketut? Oh, sudah ada, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggih, matur semua. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu.
Not